Shalom alaikum Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran. Wa thaniyan hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Tuhan yang hamba sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa Tuhan kiranya melalui video ini Tuhan, video singkat ini banyak orang yang mendengar diberkati, banyak orang yang mendengar dikuatkan, dan banyak orang yang mendengar diteguhkan. Bahkan orang yang mendengar ya Tuhan bisa dibukakan hati dan pikirannya oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Afraham Effendi Usman, Evangelis Afraham Effendi Usman. Pada kali ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu ayat Al-Quran di mana orang-orang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdebat dengan ahli kitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana kita lihat di tahun 2020 ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, banyak sekali para mu'alaf ya, mereka mengajak debat orang Nasrani, mereka mengajak debat orang Kristen, mereka mengajak debat orang yang percaya kepada Alkitab, mereka mengajak debat, berdebat dengan, mereka mengajak debat dengan orang, dengan anak-anak Tuhan, bahkan dengan penginjil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu para mu'alaf ketahui, ketika saudara mengajak debat kami, saudara perlu melihat satu ayat Al-Quran di mana di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ini satu larangan daripada Al-Quran untuk supaya para mu'alaf, orang-orang lain juga supaya tidak debat, tidak mengajak perdebatan dengan ahli kitab. Kita ketahui Bapak Ibu, ahli kitab itulah orang Nasrani, ahli kitab itulah orang Kristen, ahli kitab itulah para hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan anak-anak Tuhan. Al-Quran melarang berdebat dengan orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di alam nyata, di dalam kejadian, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali orang seberang, banyak sekali para mu'alaf ajak debat dengan orang Kristen. Saya akan bacakan di mana ayatnya Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Begini bunyinya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Di sini ditulis muslimun. Muslimun artinya berserah diri. Dari ayat ini Bapak Ibu, saya menyimpulkan beberapa hal khususnya terhadap para mu'alaf. Yang pertama sekali, Allah melarang berdebat, melarang mencaci maki orang Kristen, ahli kitab yang percaya kepada kitab. Boleh berdebat kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Perlu para mu'alaf ketahui, orang yang benar-benar beriman kepada kitab dan dia sudah dikatakan ahli kitab, tidak ada orang yang beriman kepada kitab itulah orang yang zalim. Itu tidak ada. Orang yang sudah terkonek dengan Tuhan, dia sudah percaya, yakin, serta dia imani dan ditekuni tentang Alkitab. Tidak ada satupun orang yang seperti ini, orang yang zalim. Itu tidak ada. Tidak ada
ahli kitab itu zalim. Tidak ada, tidak akan pernah Anda jumpai bahwa ahli kitab itu mencaci maki. Itu tidak ada. Tidak pernah Anda jumpai bahwa ahli kitab itu menghina orang lain. Kenapa? Karena di dalam Bible jelas tertulis, kasihilah sesama manusia. Bahkan di situ bukan saja kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kami yang percaya Bible, kepada kami yang percaya kitab, ditegaskan bahwa kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Musuh saja disuruh kasihi. Orang yang menganiaya, orang yang mencaci maki kami, orang yang menghina kami, itu Alkitab perintahkan kami harus mengasihi orang seperti itu. Kenapa? Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Contoh Bapak Ibu, kita ketahui Ustadz Al-Mukarram Yahya Waloni selalu mencaci maki orang Kristen, bahkan menghina Alkitab, bahkan menghina ketuhanan Yesus Kristus. Setiap khotbah yang kita jumpai, setiap khotbah Yahya Waloni itu selalu mencaci maki. Tidak pernah keluar kata-kata yang lemah lembut. Harusnya Bapak Ibu, semakin orang tersebut beriman, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus tutur katanya, semakin bagus lisannya, dan dia semakin rendah hati di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, ataupun di hadapan manusia. Tetapi realita yang kita lihat Bapak Ibu, Yahya Waloni dan juga beberapa mu'alaf yang lain, setiap khotbah selalu mencaci maki, selalu menghina. Apakah ini yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin? Apakah ini yang disebut dengan mendapatkan hidayah? Apakah ini yang disebut dengan ahli surga? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, dan katakanlah, kata Al-Quran di dalam surah Al-Ankabut, kami telah beriman kepada kitab-kitab. Di situ dia ditulis, kami telah beriman kepada kitab, kami telah beriman kepada Al-Quran. Tetapi di sini ditulis, kami telah beriman kepada kitab-kitab dalam kurung. Arti daripada kitab-kitab Bapak Ibu bukan satu kitab. Ada kitab-kitab yang lain, ada Zabur, ada Taurat, dan ada Injil yang harus diimani oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Lalu Bapak Ibu, di sini juga dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui, Tuhan kita dan Tuhan umat Islam itu berbeda. Tuhannya umat Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya kita adalah dari Yerusalem, Yahudi, Yod-He, Waw-He, Yahweh. Tuhannya umat Islam sekali lagi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya dari Mekah. Kiblat mereka Mekah, kiblat orang Islam itu Arab. Kiblat para mu'alaf itu Arab, Mekah Al-Mukarramah. Sementara orang Kristen, para murtadin, kiblat mereka adalah Yerusalem, Israel. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan kita dan Tuhannya umat Islam, Tuhannya para mu'alaf itu berbeda Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan kita itu melalui pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tidak ada melalui siapapun. Bahkan dengan jelas Alkitab mencatat, melalui Yesus Kristuslah jalan satu-satunya masuk ke surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kiranya video singkat ini dapat dimengerti dan dipahami oleh para mu'alaf. Saya minta ditanggapi dengan baik, jangan caci maki, jangan menghina. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kesempatan ini Tuhan, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah menaruh roh-Mu dalam pikiran dan hati kami. Dan biarlah Tuhan melalui kesaksian ini, melalui video singkat ini, banyak orang tercerahkan, banyak orang diberkati, sehingga orang datang berbondong-bondong menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana Alkitab mengatakan nanti akan banyak orang, akan banyak manusia, banyak, semua lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya apa yang hamba taburkan sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.